Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 bab 3 part 2 atau bagian yang kedua dari budidaya satwa harapan, yaitu tentang tahapan budidaya satwa harapan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan keberkahan. Pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang budidaya satwa harapan, yaitu jenis-jenis satwa harapan, sarana dan teknik budidaya satwa harapan. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang tahapan budidaya satwa harapan dan pemeliharaan budidaya satwa harapan. Untuk tahapan budidaya satwa harapan itu ada 3 macam yang kita lakukan. Yang satu adalah perencanaan, kedua menyiapkan sarana produksi, yang ketiga adalah proses budidaya satwa harapan. Satu, perencanaan yang kita lakukan adalah menentukan jenis satwa harapan yang akan kita budidayakan, misalnya jangkrik atau lebah ya, tinggal dipilih saja. Yang kedua adalah menentukan kandang yang digunakan untuk budidaya satwa harapan. Ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya satwa harapan. Kita akan melakukan kegiatan budidaya tersebut, kita rencanakan terlebih dahulu ya. Kemudian menyiapkan kebutuhan sarana, alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu tentukan tugas tiap individu dari kita untuk melakukan rencana-rencana kita tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah menyiapkan sarana produksi, diantaranya bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan yaitu satu, indukan, yang kita pilih adalah jangkrik. Yang kedua adalah pakan hijauan dan konsentrat ya. Di antaranya yaitu buah pepaya muda yang diiris tipis, daun pepaya segar muda dan tua. Pohon pepaya diambil daging bagian dalam, daun pisang, gedebong pisang ya, hanya untuk tambahan, daun ketela, sawi putih, gambas dan lain sebagainya. Itu merupakan dari pakan hijauan. Lalu obat-obatan, kemudian D, vitamin atau probiotik. Alat yang kita sediakan diantaranya A, timbangan, B, tempat makan dan minum, C, pembersih kotoran. Ketiga yaitu proses budidaya satwa harapan. Yang kita lakukan adalah penyusunan jadwal kegiatan. Kita susun terlebih dahulu tanggalnya ya, harinya seperti itu. Kemudian menentukan struktur organisasi. Kita tentukan siapa misalnya bagian kebersihan, siapa yang bagian pakan ya, siapa ketuanya gitu kan. Kemudian tentukan spesifikasi pekerjaan ya, kita tentukan job desk-nya, siapa melakukan apa dan seterusnya ya. Misal bagian pangan dia mensuplai pangan, bagian kebersihan membersihkan gitu ya, bagian penetasan menetasi gitu. Jadi jelas tugas-tugasnya. Kemudian menentukan fasilitas fisiknya ya, fasilitas itu tempat-tempat yang dibutuhkan. Kemudian merencanakan metode pendekatan pasar. Bisa saja kita mencari pasar jangkrik ini untuk memungkinkan kita menjual hasil dari ternak jangkrik tersebut ya. Kita lihat peluangnya seperti apa di pasaran, seperti itu. Kemudian menyiapkan anggaran, dananya. Lalu mencari sumber dana. Nah, sumber dananya dari mana saja untuk melakukan kegiatan budidaya ini. Kemudian melaksanakan usaha ternak jangkrik. Setelah itu sudah dilakukan, maka laksanakan kegiatan ternak jangkrik ya. A yaitu sarana dan prasarana, yaitu kita membuat kandang ya. Kandangnya tempatnya teduh dan gelap, karena kalau tempat teduh dan gelap itu jangkrik melakukan aktivitas ya, dia aktif. 2, suasana mendekati habitat aslinya, yaitu dinding diolesi lumpur sawah ya, dinding kandangnya. Berikan daun kering untuk tempat persembunyian dia, juga untuk menghindari sifat kanibalisme, yaitu saling memakan satu dengan yang lainnya. Ketiga, dinding kandang bagian atasnya itu dilapisi lakban ya, supaya jangkrik tidak keluar kandang. Kemudian yang keempat, sisi kandang itu dibuat lubang, kemudian ditutup dengan kasa ya, itu tempat sirkulasi buat udara masuk. Kelima, sesuaikan ukuran kandang ya.
Kalau jumlahnya banyak maka ukurannya tentunya lebih besar. Biasanya itu tingginya 30 sampai 50 cm, lebarnya 60 sampai 100 cm, panjangnya 120 sampai 200 cm. Ketujuh, ya, keempat kaki dari kandang itu dialasi mangkok yang berisi air boleh, minyak tanah juga boleh atau sejenisnya. Itu untuk melindungi dari gangguan binatang seperti cicak, ya, semut, dan lain sebagainya supaya tidak masuk merayap ke dalam kandang jangkrik untuk mengganggu budidaya kita. Kemudian yang B adalah pembibitan. Ada 5 tahap, yaitu pemilihan bibit dan calon induk, 2 perawatan bibit dan calon induk, 3 sistem pembiakan, 4 reproduksi dan perkawinan, yang kelima adalah proses kelahiran. 1 pemilihan bibit dan calon induk, ya, pilih yang sehat dan tidak sakit atau tidak cacat. Umurnya sekitar 10 sampai 20 hari. Biasanya kita mengambil dari alam bebas karena dia lebih tahan dari penyakit. Kalau induk betina boleh alam bebas, boleh juga dari peternakan. Kalau induk jantan itu diusahakan dari alam bebas karena dia lebih agresif. Untuk ciri-ciri indukan yang baik itu, satu, sungutnya panjang dan lengkap, tidak ada yang berkurang, ya, ataupun patah. Kedua, kaki belakangnya lengkap, ya, melompat tangkas gesit, kelihatan sehat, ya, agresif. Badan bulu hitam mengkilat, ya, berbadan besar. Apabila dipegang duburnya, mulutnya bisa mengeluarkan cairan. Indukan jantan yang baik itu mengeluarkan suara yang mengerik, ya, bagus suaranya, ya. Permukaan sayap atau punggung kasar dan bergelombang, tidak punya ovipositor di ekor. Kemudian ciri indukan betina yaitu tidak mengerik, permukaan punggung atau sayap halus, dan ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Ya, seperti terlihat pada gambar itu. Dia di ekornya kan ada cabang 3 kalau yang betina, sedangkan jantan itu cabangnya cuma 2 di pinggir-pinggirnya. Seperti itu, ya. 2 yaitu perawatan bibit dan calon induk, ya. Kita keluarkan dari kotak penetasan bibitnya ketika umur 10 hari, harus diperhatikan. Kemudian kita kontrol makanannya karena dia pertumbuhannya sangat cepat sekali dan pesat gitu, ya. Ketika makanannya kurang, maka anakan jangkrik menjadi kanibal anakan yang lemah. Jadi dia saling memakan satu dengan yang lainnya. Makanya jangan sampai kurang makanannya, ya. Makanannya itu berupa ubi, singkong, sayuran, dedaunan, ya. Tapi di setiap harinya itu kita ganti menu-menunya. Jangan sampai monoton, menghindari kebosanan dia. Kemudian kontrol kelembapan udara dan kita perhatikan binatang pengganggu, misalnya seperti tikus, kecoa, semut, ya. Jangan sampai dia masuk ke dalam kandang kemudian memakan budidaya kita, seperti itu. Yang ketiga adalah sistem pembiakan, yaitu dengan cara mengawinkan induk jantan dan induk betina. Yang keempat adalah reproduksi dan perkawinan. Kita ketahui bahwa daya tetas jangkrik itu tinggi, yaitu kurang lebih 80-90%. Makanya dia harus diberi makanan yang bergizi tinggi seperti bekatul, jagung, ya, ketan hitam, tepung ikan, dan kuning telur. Jangkrik biasanya meletak telurnya di pasir atau tanah. Makanya di dalam kandang itu kita siapkan pasir, kita letakkan di piring untuk dia menyesuaikan habitatnya untuk menaruh telurnya itu. Nah, perbandingan antara jantan dan betina agar daya tetasnya tinggi itu 10:2. Betina 10, jantannya 2, ya. Ketika bertelur 5 hari, maka telur pisahkan induknya. Ya, dari induknya kita pisahkan agar apa? Tidak dimakan oleh induknya. Kemudian kandangnya itu bagian dalam kita semprot larutan antibiotik agar terbebas dari penyakit. 5. Proses kelahiran. Untuk mempersiapkannya itu, yang pertama yaitu lapisi pasir atau sekam atau handuk lembut di kandang, ya. Masukkan 1 sampai 2 sendok teh telur, ya. 1 sendok teh itu telur isinya 1500 sampai 200 butir telur. Kemudian telur biasanya berubah warna dari bening menjadi keruh. Lalu semprot telur setiap hari dengan air
dengan cara dibolak-balik ya agar tidak berjamur. Kemudian telur akan menetas merata selama 4 sampai dengan 6 hari. Ya, para sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan tahapan budidaya satwa harapan. Semoga bermanfaat buat kita semua.